Khilafah itu buatan siapa? Allah. Ada nggak yang berani jawab bukan buatan Allah, ini hadiahnya? Siapapun boleh, keluarkan semua ilmumu. Profesor Dr. Elsi, keluarkan semua, cebong buzzer, keluar, jawab pertanyaan ini. Nah, termasuk Anda ya. Insya Allah tak kasih hadiah nanti. Hadiah saya insya Allah menarik ya. Oke, pertanyaan pertama ini apa ini? Namanya mic. Ini produk namanya mic, buatan manusia. Ini clip on. Ini kopi diminum. Gelasnya buatan siapa? Jangan kerdilkan semua anjuran-anjuran Kanjeng Nabi kepada umat, seolah Kanjeng Nabi mewariskan sistem politik yang pada akhirnya justru membuat sahabat-sahabat terbaiknya itu terbunuh. Aku. Kalau khilafah itu buatan siapa? Allah. Produknya siapa? Allah. Siapa yang berani jawab bukan buatan Allah, coba? Itu khilafah buatan siapa? Manusia gitu. Ini tak kasih hadiah. Apa isinya ini? Tak cek dulu. Ayo, khilafah itu buatan siapa? Allah. Ada nggak yang berani jawab bukan buatan Allah? Ini hadiahnya. Khilafah itu buatan siapa? Allah. Selain Allah. Ganjar, siapa mau ngejar? Kalau memang khilafah ini anjuran Islam, semua negara Islam akan memakai sistem ini. Tidak ada satupun sampai sekarang negara dengan mayoritas populasi Muslim yang menggunakan sistem politik ini, karena mereka tahu dan mereka sudah selesai dengan semua itu. Khilafah itu buatan siapa? Allah. Selain Allah. Lelang akidah. Sudah jelas. Oke, pertanyaan kedua. Terus kalau itu buatan Allah, bentuknya apa? Kalau ini kan handphone, mic. Lah kalau khilafah bentuknya apa? Sistem, ajaran, panduan, apalagi itu, aturan, banyak. Tapi kalau diringkas, Al-Quran dan hadis. Khilafah adalah produknya Allah, buatan Allah, nggak ada hubungannya sama HTI. HTI bukan khilafah, khilafah bukan HTI. Kemarin saya podcast sama Refli Harun, sama pertanyaan saya. Bang, saya mau tanya, ini apa? Handphone. Ini apa? Mic. Ini apa? Buatan siapa? Allah. Buatan manusia, kata Refli. Oke bang, saya nanya, kalau khilafah buatan Allah, dia bilang gitu pak. Tanya, lihat podcast saya itu, nggak ada yang bisa bantah. Kurang enak, kurang aman, kurang bebas berjamaah, kurang bebas Jumatan, kurang bebas TPQ, kurang bebas maulid. Kalau masih kurang, balik ada kenyamanan. Maulid di sana, tembak polisi. Jadi kalau saya bisa sayang, saya siap mati demi kemuliaan istri dan anakku. Saya siap mati berkalang tanah, yang penting istriku bahagia, anakku bahagia, dan bermartabat dan punya ilmu. Itu namanya khilafah pak. Ada hukum Islam. Nah jadi orang-orang yang sekarang pegang kekuasaan itu di hatinya nggak ada khilafah, ngawur dia. Dia yang nyolong, kita yang dituduh. Dia yang nyolong pak. Ayo kalau masih kurang puas, tunjukkan ke saya, tak buka lagi nih. Sebut satu saja nyawa melayang di Indonesia gara-gara khilafah. Sebut nih uangnya. Ada fulan mati gara-gara khilafah, dibunuh sama orang yang jenggoten, jidatnya hitam, celana cingkrang. Nggak ada pak. Yang ada 700 petugas KPPS mati misterius, dan itu bukan khilafah pelakunya. Demokrasi. Itu yang ngomong. Yang bawa lari Ya'jud wa Ma'jud, rambutnya kaku, kemerah-merahan, matanya sipit. Itu yang bawa lari itu, triliunan.
Kapan itu penyebabnya khilafah apa oligarki? Coba jawab khilafah gitu, coba. Sudah kan clear? Saya mau Anda merdeka, saya mau Anda merdeka. Jawab, ya Gus, rusaknya bangsa ini karena khilafah. Jawab. Tak santet kamu nanti lama-lama nggak telaten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantarang. Kembali berjumpa dengan saya, sahabat Nusantara, di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu ceramah Gus Nur di sebuah majelis yang membahas tentang khilafah, yang memang beberapa hari terakhir ini begitu viral ya, setelah pimpinan Khilafatul Muslimin itu kemudian ditangkap. Gus Nur mengatakan bahwa ketika dia bertanya khilafah itu dari siapa, sontak jamaah mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Gus Nur bahwa khilafah itu adalah hukum-hukum Islam. Ya, bahwa khilafah itu sebuah, saya kira bahwa Gus Nur memiliki pemahaman yang keliru terhadap khilafah. Syariat Islam tentu wajib kita jalankan, tetapi konsep khilafah sebagai sebuah sistem politik, sebagai sebuah sistem untuk menata pemerintahan, nah itu yang kemudian keliru dipahami oleh Gus Nur karena kedangkalan berpikir. Gus Nur telah membuat pemaknaan yang sempit terhadap khilafah, seolah-olah bahwa ketika kita tidak menjalankan khilafah, ya, sebagaimana yang mereka pahami, dianggap tidak Islami. Padahal dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada satupun yang mengatakan khilafah sebagai sebuah sistem politik yang baku. Karena dalam sejarahnya bahwa pasca Rasulullah SAW wafat, pengangkatan Abu Bakar dilakukan secara baiat oleh para sahabat pada masa itu. Lalu kemudian pengangkatan Umar itu sudah berbeda. Dari Umar ke sahabat Utsman, Utsman ke Sayyidina Ali, itu sudah berbeda. Artinya bahwa Islam tidak mewariskan sebuah sistem politik baku dalam pemerintahan atau dalam politik Islam. Ini yang tidak dipahami oleh Gus Nur, karena dia telah menyempitkan makna tentang khilafah itu sendiri, seolah-olah bahwa ketika ada orang menentang khilafah, ya, dianggap menentang Islam. Padahal mereka yang salah memahami khilafah itu sendiri. Ketika negara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, ya, itu dianggap bukan Islam karena tidak menegakkan khilafah. Ini pemahaman yang keliru, karena negara Pancasila sebagai sebuah kesepakatan itu merupakan ajaran Islam, karena ajaran Islam menghendaki yang namanya kewajiban untuk menunaikan sebuah perjanjian. Sementara Pancasila adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan bersama dari para pendiri bangsa ini, yang mana di dalamnya juga banyak para ulama-ulama yang kredibel, yang memiliki pengetahuan dengan sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Nah, orang-orang seperti Gus Nur ini dan kelompoknya ini memang harus diwaspadai. Narasi-narasi yang mereka bangun itu sudah melakukan upaya-upaya menggugat ideologi negara dengan memberikan tawaran tentang khilafah yang dimaknai secara dangkal, khilafah yang dimaknai dengan salah kaprah. Akhirnya membuat
kegaduhan di masyarakat. Nah, berbahaya karena ketika mereka ini berceramah di depan publik, ya, di depan jamaah, dan kemudian jamaah serta-merta menerima tanpa ada analisis, tanpa ada kritik, ya pasti mereka juga menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal itu adalah sebuah tafsiran dari seorang Gus Nur yang